Mata kita sering tertuju pada kesuksesan hari ini. Kita melihat BCA sebagai raksasa perbankan yang tak tergoyahkan. Namun, setiap cerita besar punya titik awal. Seringkali, titik awal itu penuh dengan tantangan. Begitulah kisah penawaran umum perdana atau IPO saham BCA. Bank ini tidak lahir di bursa dalam kondisi ekonomi yang tenang dan cerah. Sebaliknya, BCA melantai di bursa pada tanggal 31 Mei 2000, sebuah era yang masih dibayangi oleh krisis moneter Asia 1997-1998. Sebuah keputusan yang penuh risiko, namun juga penuh visi. BCA sendiri sempat berada di bawah perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Maka, dengan kode saham BBCA, bank ini resmi menjadi perusahaan publik. Dari titik awal yang penuh ketidakpastian inilah sebuah perjalanan investasi yang luar biasa dimulai. Mari kita bicara angka, karena di pasar modal, angka adalah bahasa utama. Saat pertama kali melantai di Bursa Efek Jakarta, harga saham BCA ditetapkan pada Rp1.400 per lembar. Inilah titik nol bagi ribuan investor yang memutuskan untuk percaya pada visi BCA. Perlu diingat, ini adalah harga sebelum adanya aksi korporasi besar, seperti pemecahan nilai saham atau stock split. Melihat perjalanan saham BBCA, adalah seperti membaca sebuah kronik pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Di awal 2000-an, pasca IPO, harga saham bergerak relatif stabil dengan tren kenaikan yang landai. Misalnya, pada tahun 2004, sebelum stock split pertama, harga sahamnya pernah menyentuh level sekitar Rp3.650. Setelah stock split 1:2 pada tahun 2004, harga saham yang sudah disesuaikan terus melanjutkan tren naiknya. Krisis keuangan global pada tahun 2008 memang sempat memberikan tekanan hebat ke seluruh pasar, termasuk BBCA. Harga sahamnya sempat terkoreksi tajam, mencatatkan salah satu titik terendahnya di era modern. Namun disinilah letak kekuatan fundamentalnya. BBCA menjadi salah satu saham yang pulih paling cepat. Investor melihatnya sebagai safe haven, aset aman di tengah badai. Pada dekade 2010-an, dominasi BCA semakin tak terbantahkan. Sebagai contoh, di tahun 2015, harga saham setelah disesuaikan dengan stock split diperdagangkan di kisaran Rp13.000. 5 tahun kemudian, di awal 2020 sebelum pandemi, harganya sudah berada di atas Rp30.000. Pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi ujian berikutnya. Harga terendahnya saat itu jatuh ke level sekitar Rp22.000. Hanya dalam hitungan bulan, harganya kembali pulih dan bahkan mencetak rekor tertinggi baru di akhir tahun yang sama. Sekarang, mari kita lakukan sebuah eksperimen pikiran yang menarik. Apa yang terjadi pada harga saham BCA jika ia tidak pernah melakukan stock split? Aksi korporasi ini pada dasarnya adalah memecah satu lembar saham menjadi beberapa lembar dengan nilai total yang sama. Tujuannya agar harga per lembar menjadi lebih terjangkau. Pertama, dengan rasio 1:2 pada tahun 2004. Kedua, dengan rasio 1:2 pada tahun 2008. Ketiga, dengan rasio 1:5 pada tahun 2021. Dan keempat, rasio 1:2 pada tahun 2023. Untuk menghitung harga teoretisnya, kita perlu mengalihkan semua rasio stock split tersebut. 2, 2, 5, 2, yang hasilnya adalah 40. Ini berarti satu lembar saham BCA yang ada pada saat IPO, hari ini telah menjadi 40 lembar saham. Mari kita ambil harga saham BBCA hari ini, 28 Agustus 2025, yang diperdagangkan di kisaran, katakanlah Rp11.000 per lembar. Rp11.000 dikalikan 40. Hasilnya adalah Rp440.000. Ya, Anda tidak salah baca. Jika satu lembar saham yang dibeli seharga Rp1.400, kini bernilai setara dengan Rp440.000. Kenaikan harga saham yang spektakuler tentu tidak terjadi begitu saja. Di baliknya, ada fondasi bisnis yang kokoh, pilar-pilar fundamental yang menopangnya dari tahun ke tahun. Pilar pertama dan yang paling utama adalah kepercayaan nasabah. Sejak lama, BCA berhasil membangun citra sebagai bank yang aman, andal, mudah diakses. Pilar kedua, inovasi teknologi dan digital yang konsisten. Jauh sebelum era fintech, BCA sudah pionir perbankan elektronik, ATM, Klik BCA, mobile banking MBCA. Pilar ketiga, manajemen risiko yang prudent tata kelola GCG. NPL historis sangat rendah dibanding industri. Kehati-hatian ini membuat investor merasa aman. Pilar terakhir,
Pertumbuhan kinerja keuangan yang konsisten dan berkelanjutan. Laba bersih tumbuh, aset terus membesar. Kemampuan mencetak rekor laba adalah bukti kekuatan model bisnis. Ringkasnya, berinvestasi di BCA memberikan keuntungan ganda, capital gain dan dividen. Kenaikan nilai dari IPO hingga sekarang, ditambah dividen, membuat total imbal hasil menjadi sangat menarik. Investor yang sabar dan memegang sahamnya sejak awal telah menjadi saksi dari salah satu penciptaan kekayaan terbesar di pasar modal Indonesia. Ini bukan sekadar angka, ini adalah cerita tentang kepercayaan, inovasi, dan kinerja. BCA, primadona di pasar modal Indonesia.